Pertama saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan kemurahan-Nya. Sekali lagi saya berdiri di tempat ini untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saya juga berterima kasih kepada Gembala Sidang Pastor Entering yang telah memberikan pelayanan pemberitaan firman Tuhan pada malam ini. Dan juga saya berterima kasih kepada EJK dan juga semua jemaat KBM Hosana yang telah menyokong dan tidak jemu-jemu untuk menjemput saya dan keluarga pada malam ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan saya percaya malam ini adalah malam yang orang bilang terakhir untuk kita sama-sama, karena 1 minggu lagi kami akan pulang kampung dan tidak lagi kembali ke sini. Saya percaya beberapa tahun akan datang, kalau Tuhan mengizinkan, kita akan bertemu lagi di dalam pelayanan bersama-sama. Amin. Nah, untuk tidak membuang masa atau tidak membuang waktu, saya mengajak jemaat Tuhan untuk sama-sama membuka Alkitab. Mari kita buka Alkitab di dalam Injil Matius pasal yang ke-13 dari ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-9. Kita akan baca sama-sama, dan saya akan baca di dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia, ada di depan sama-sama. Di dalam ayat 1 dia berkata, pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layuhlah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Yang terakhir Yesus berkata, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah firman Tuhan. Nah, melalui pembacaan kita pada malam ini, saya mengambil satu tema untuk kita pelajari bersama, yaitu merespons dengan benar membawa perubahan yang besar. Merespon dengan benar membawa perubahan yang besar. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apa maksud dari kata merespons atau respon? Nah, kalau kita lihat dalam kamus Dewan dan Bahasa, mengatakan bahwa merespon atau respons bermaksud bertindak balas atau menanggapi sesuatu
yang kita dengar. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan di dalam teks yang kita baca, di dalam ayat 3 sampai ayat 8, Yesus membentangkan perumpamaan, dan di ayat ke-9 Yesus menegaskan. Di ayat ke-9 dia berkata, Yesus dengan tegas mengatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Apa maksudnya? Ketika kita mendengar firman Tuhan, kita harus merespon dengan benar atau menanggapinya dengan benar dari apa yang kita dengar. Dengan respon yang benar, kita akan dapat berubah. Bagaimana kita dapat berubah? Dengan merespon sesuatu. Saya bagi satu contoh. Kalau kita membaca di dalam Lukas pasal yang ke-5 ayat 4 sampai 7, ini berbicara tentang Petrus dan kawan-kawannya mencela manusia. Ketika Yesus datang di danau Galilea pada waktu itu, sebelum Yesus memerintahkan Petrus dan kawan-kawannya untuk menebar jala, Yesus berkhotbah. Ketika Yesus berkhotbah, semua orang mendengarkan dia. Dan pada waktu Yesus selesai untuk berkhotbah, Yesus berkata kepada Petrus, tebarkan jalamu. Kalau kita baca di Lukas 5 ayat 4 sampai 7, tebarkan jalamu lebih dalam. Apa respon Petrus? Dia berkata, Tuhan, satu malam kami menjala, satu malam kami memukat di tempat ini, tetapi kami tidak mendapat apa-apa. Tetapi karena Engkau mengatakannya, saya akan melakukan. Jadi ketika Yesus menyuruh Petrus menebar jalannya, Petrus berkata, satu malam kami menjala, satu malam kami memukat di tempat ini, satu pun tidak kami dapat. Tetapi karena Engkau yang menyuruh, artinya dia meresponi kata-kata Yesus. Karena Engkau yang menyuruh, maka saya akan melakukan. Apa yang terjadi? Ketika Petrus meresponi apa yang dikatakan oleh Yesus, apa yang diperintahkan oleh Yesus, mereka mendapatkan hasil yang banyak. Bukan saja mendapatkan hasil yang banyak, tetapi Yesus berkata kepada Petrus, engkau mulai pada saat ini, engkau akan menjadi pencala manusia. Artinya apa? Ketika Petrus meresponi firman Tuhan, kata-kata Yesus dengan benar, tanpa membantah-bantah, akhirnya terjadi perubahan yang besar di dalam kehidupannya. Seketika itu juga, di mana dia dahulu seorang nelayan, seorang yang tidak dianggap penting bagi orang lain, menjadi orang yang besar, dan dia adalah salah satu murid Yesus yang mencatat Injil. Dan hari ini karena responnya, semua orang diberkati atau mengenal Petrus melalui pemberitaan Injil. Itulah yang saya katakan, meresponi dengan benar. Kalau kita perhatikan kembali kepada tema kita, merespon dengan benar membawa perubahan yang besar. Kita kembali kepada pembacaan kita di dalam teks Matius pasal yang ke-13 dari ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-9 tadi. Nah, ada 3 perkara yang penting yang harus kita pahami dalam perumpamaan ini. Kita akan lihat sama-sama di sini. Ada 3 hal yang penting. Yang pertama, seorang
penabur. Pada waktu itu yang dimaksudkan penabur adalah Yesus sendiri. Dan pada masa kini penabur ini diumpamakan para hamba Tuhan di zaman ini, di zaman sekarang. Para hamba Tuhan atau pelayan Tuhan yang memberitakan firman Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua, benih. Benih yang dimaksudkan di dalam pembacaan kita perumpamaan ini adalah firman Tuhan yang ditabur. Ya, ketika seseorang berkhotbah, ketika seseorang menyampaikan firman Tuhan, ketika seseorang memberitakan Injil, dia sedang menabur firman Tuhan. Dan yang ketiga, tanah. Ya, yang ketiga, tanah. Tanah itu bermaksud hati orang yang menerima benih firman Tuhan yang ditabur. Nah, ketika ada seseorang yang menabur benih firman Tuhan, ada 4 jenis kalau kita perhatikan dalam pembacaan kita. Ada 4 jenis tanah atau hati yang menerima benih yang ditabur dalam perumpamaan Yesus Kristus. Nah, setiap jenis tanah melambangkan jenis hati yang berbeza-beza. Di antara kita ada pepatah yang mengatakan rambut sama-sama hitam, tapi hati lain-lain. Betul? Jadi dalam perumpamaan juga Yesus mengatakan bahwa ada 4 jenis hati manusia. Seseorang bagaimana dia menerima benih firman Tuhan itu. Dan di tahap-tahap 4 jenis ini ada penjelasannya masing-masing. Nah, kalau kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Yesus, yang pertama sangat penting untuk kita perhatikan, benih itu jatuh di pinggir jalan. Ketika seseorang memberitakan firman Tuhan, menyampaikan Injil, orang yang mendengarnya itulah yang akan menanggapinya atau meresponinya. Tergantung bagaimana dia merespon. Yang dikatakan di sini adalah benih itu jatuh di pinggir jalan, melambangkan kekerasan hati si pendengar. Kenapa? Dan bagaimana kita mengetahui bahwa benih yang jatuh di pinggir jalan itu melambangkan kekerasan hati si pendengar? Ayat 4 dijelaskan, pada waktu ia menabur. Pada waktu seseorang itu menabur, memberitakan, dikatakan sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Apa yang dimaksudkan di dalam ayat ini? Kalau kita perhatikan, ayat ini melambangkan seseorang yang mendengar tetapi masih mengeraskan hatinya. Setiap kali mendengar firman Tuhan, orang itu mendengar, tetapi ada peperangan roh terjadi di dalam dirinya, sama ada pikirannya atau hatinya. Pikiran dan hati kadang-kadang bertentangan. Betul? Hati itu pusat dari segala sesuatu di dalam diri kita. Sebab itulah hati kita tidak pernah berbohong. Walaupun mulut kita yang melalui pikiran kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, di dalam hati kita kadang-kadang membantah apa yang keluar dalam mulut kita. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, orang yang keras hatinya, setiap kali mendengar firman Tuhan ada peperangan rohani terjadi. Karena kekerasan hatinya tidak mau menerima dan dia tidak mau masukkan firman itu ke dalam hati. Apa yang terjadi? Saling bertentangan. Keinginan rohnya dan keinginan daging berlawan.
Dan akhirnya karena dia mengeraskan hatinya, tidak mau membuka hati, yang terjadi adalah dipimpin oleh kedagingannya. Nah, kan kita tahu bahwa jika seseorang ini dipimpin oleh kedagingannya, kita akan melihat sikap-sikap kedagingan seseorang. Apa yang kita katakan, macam manapun kita kasih nasihat dia, kalau dia punya hati yang keras, dikatakan, itu dari kau saja begitu. Saya punya ada pendirian, saya ada hidup saya sendiri, tidak perlu kau ikut campur. Di sini responnya bukan soal benar atau salah, tetapi bagaimana kita merespon firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Nah, kalau hidupnya dipimpin oleh kedagingan, itu maksudnya dia mulai menolak firman Tuhan itu masuk dalam hatinya, dan firman Tuhan itu akan direbut oleh si jahat. Bagaimana kita tahu? Karena dikatakan di sini, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakan habisnya. Burung yang dimaksudkan di sini melambangkan si jahat yang merampas kebenaran itu masuk ke dalam hati seseorang. Apabila kebenaran tidak masuk ke dalam hati seseorang, maka hidupnya dipimpin oleh kedagingannya, hawa nafsunya, dan kehidupan dunia. Ini yang pertama. Dia mendengar tapi tidak menanggapi dengan benar. Nah, iman yang seperti ini, kalau sudah menjadi orang Kristen, imannya harus dipertanyakan. Apakah dia sungguh-sungguh berubah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau dia hanya sekadar menggunakan Kristen sebagai agamanya. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, benih yang jatuh di pinggir jalan melambangkan kekerasan hati. Itu jenis hati yang pertama. Dan yang kedua dikatakan oleh Yesus, benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Dengan kata lain, bahagia dengan hanya yang menyenangkan hatinya, tetapi cepat putus asa ketika berhadapan dengan tantangan. Ada orang yang mendengar firman Tuhan, kalau firman Tuhan itu menyenangkan hatinya, dia sangat gembira. Tetapi ketika firman Tuhan itu menegur dia dengan secara keras dan tegas, dia akan mulai mundur. Kalau kita lihat, perhatikan dalam ayat ke-5 dan ayat ke-6, sangat jelas dikatakan, sebahagian benih, maksudnya jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Jemaat yang dikasih Tuhan, kalau kita menanam pokok, dia berakar, artinya pokok itu akan hidup. Semakin besar kawasan tanah, semakin dalam tanah, pokok itu akan tumbuh semakin besar dan semakin kuat pula akarnya. Tetapi kalau kita menanam pokok di tanah yang tipis, dikatakan sini, ketika matahari menyinarinya dengan panas terik, kemungkinan dia tidak akan bertahan lama. Akhirnya apa yang terjadi? Dia akan menjadi kering. Kering artinya di sini adalah mati. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, ada dua perkara yang kita harus perhatikan di dalam diri seseorang yang diumpamakan seperti ini. Satu, mungkin orang itu mendengar
firman Tuhan karena dia mau berkat. Dan orang itu senang mendengar firman Tuhan kalau dia baik-baik saja. Tetapi yang kedua, ketika dia berhadapan dengan cabaran kehidupan, dia mulai menjadi cepat putus asa, tidak bersemangat di dalam Tuhan, dan akhirnya kekeringan rohani perlahan-lahan terjadi. Akhirnya kematian rohani terjadi. Maksudnya adalah benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu melambangkan diri seorang yang keras, kekerasan hati, seperti yang dikatakan dalam poin pertama. Dia memerlukan sesuatu yang menghilangkan kekerasan-kekerasan dalam dirinya. Kalau kita perhatikan di sini, kalau kita perhatikan, sesudah matahari terbit, layu-layu menjadi kering karena tidak berakar. Tidak berakar lagi artinya tidak memiliki kehidupan. Rohaninya mulai kering. Orang yang rohaninya mulai kering, itu menunjukkan bahwa seseorang itu sedang memisahkan dirinya dengan Tuhan. Ada satu perumpamaan atau ilustrasi yang Yesus selalu katakan di dalam Yohanes 15. Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar, dan kamu adalah ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam aku akan berbuah banyak, tetapi siapa yang tidak tinggal dalam aku, ia akan siapa yang tinggal dalam aku akan berbuah banyak. Siapa yang tidak berbuah akan dipotong." Kita tahu bahwa kalau kita sedang memotong ranting kayu, ranting itu kalau sudah jatuh di tanah, mungkin 1 hari, 2 hari dia masih hidup. Tetapi kalau matahari sudah terik panas 1 minggu, ranting yang dipisahkan dari pokok itu akan mengalami kekeringan daun dan akhirnya akan mati sepenuhnya. Demikian juga kehidupan kita di dalam Tuhan. Kalau kita memisahkan diri kita di dalam Tuhan, maka kekeringan rohani akan terjadi. Kalau firman Tuhan yang ditabur dalam kehidupan kita dan di dalam diri kita ada banyak batu-batunya, artinya ada banyak hal-hal yang menjadi penghambat firman Tuhan itu masuk ke dalam hati kita, maka semakin hari semakin rohani kita akan menjadi kering. Itu yang pertama, yang kedua. Dan yang ketiga, kalau kita perhatikan yang ketiga apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Ini yang saya katakan tadi. Kalau kita mengikut Yesus dalam keadaan baik-baik saja, kita salah paham. Karena Yesus mengatakan, "Kamu akan dibenci semua orang karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat." Jadi jangan pisahkan diri kita dengan Tuhan. Yang ketiga, benih yang jatuh di tengah semak duri. Ini yang paling banyak terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Benih yang jatuh di semak duri bermaksud disibukkan dengan perkara dunia. Kalau kita baca dalam ayat ke-7 dia katakan, "Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati." Kalau kita disibukkan dengan hal-hal duniawi sehingga kita lupa firman Tuhan, maka hal-hal itu yang menghimpit firman Tuhan itu, semakin lama firman Tuhan itu semakin tenggelam, dan yang menenggelaminya adalah hal-hal duniawi. Maka yang terjadi adalah seperti yang saya katakan dalam poin kedua, kematian rohani.
Jadi kalau kita perhatikan, Semak Duri berbicara tentang kesibukan kita di tengah-tengah dunia atau hal-hal dengan dunia. Ketika seseorang itu mendengar firman Tuhan tetapi tidak meresponinya dengan baik karena beralasan sibuk bekerja, sibuk menguruskan ini, sibuk menguruskan itu, maka yang terjadi adalah dia akan melupakan firman Tuhan. Banyak yang terjadi seperti ini. Banyak yang berlaku seperti ini di tengah-tengah kehidupan orang Kristen. Ketika kita memberitahu mereka, marilah kita pergi ke gereja. Ayah, pastor saya sibuklah hari Minggu, saya sibuklah. Ada saja kerja yang saya kena buat. Tapi kadang-kadang kita lihat dia baik-baik saja, bukan sibuk untuk kerja tapi jalan-jalan. Ada yang pergi memancing, ada yang pergi shopping, ada yang pergi main bola, dan macam-macam mereka punya kesibukan. Kesibukan inilah yang menghimpit rohaninya, sehingga semakin lama dia disibukkan dengan hal-hal dunia, rohani yang ada padanya akan semakin hilang. Kita harus perhatikan ini dalam kehidupan kita. Dan saya percaya kita semua yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang mengambil waktu bersama dengan Tuhan. Karena apa? Karena orang yang tidak ada di tempat ini, kadang-kadang mereka disibukkan dengan hal-hal mereka. Tapi kita mengambil waktu untuk malam ini, itu adalah keputusan yang sangat tepat di dalam kehidupan kita. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan kesibukan dunia menghimpit rohani kita, menghimpit pertumbuhan rohani kita dengan Tuhan. Dan yang keempat, kita perhatikan di sini, benih yang jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Maksudnya adalah menerima firman Tuhan dengan hati yang terbuka dan menjadi berkat. Kira-kira menjadi berkat itu bagaimana? Kira-kira menjadi berkat itu bagaimana? Kalau kita menanam pokok mangga, contoh, bila pokok mangga itu berbuah, yang menikmatinya siapa? Adakah pokok mangga itu sendiri yang menikmati buahnya? Atau orang lain yang datang mengambil dan menikmati buahnya? Siapa yang menikmati? Orang lain. Jadi tugas pokok yang kita tanam menghasilkan buah dan menjadi berkat bagi orang lain. Jadi orang yang melihat pokok mangga yang kita tanam, wah cantiklah pokoknya. Wah, bolehkah saya ambil? Saya mau menikmati berkat dari pokok mangga ini. Orang yang hatinya selalu terbuka untuk menerima firman Tuhan, meresponinya dengan baik, dia akan mengalami perubahan yang besar. Berbeda dengan tanah yang di pinggir jalan, tanah yang bersemak duri berbatu-batu, ada perbedaannya. Benih yang jatuh di tanah yang baik, tanah itu akan menumbuhkan baik benih itu. Menumbuhkan benih itu dengan baik, sehat, dan sangat menarik. Coba kita tanam benih di rumput-rumput, dia akan tumbuh, tapi tidak menarik. Tapi kalau tanam benih di tanah yang baik, dia akan sangat menarik. Artinya apa? Ketika kita membuka hati kita, membiarkan Tuhan bekerja melalui firman yang kita terima, kita akan diubah, kita akan dijamah oleh Tuhan, dan kita akan menjadi berkat. Sebab itulah dikatakan di dalam ayat yang ke-8, dikatakan di sini, dan sebahagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah.
Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Bergantung dengan bagaimana caranya menerima firman Tuhan. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, berbicara tentang tanah yang baik atau hati yang baik, pasti dia memiliki hati yang tidak memberontak. Ada orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi hatinya sukar untuk menerima, seolah-olah firman Tuhan itu menegur, atau orang yang sedang memberitakan firman itu menegur dia. Saya pernah mendengar seorang berkata begini, "Pastor, saya tidak suka si itu berkhotbah lah. Setiap kali dia khotbah, macam saya yang dia sindir, macam saya yang dia kasih malu lah saya dengar, sebab apa yang dia cakap semua karena saya." Lalu saya bilang, "Dia kenal kamu kan? Dia kamu punya kawan baik kan?" Saya katakan, "Tidak juga lah." Tidak. Saya katakan, bersyukurlah kamu kalau ada firman Tuhan yang seolah-olah menegur kamu, dia marah dengan kamu. Karena apa? Karena ada sesuatu yang Tuhan ingin hilangkan. Tuhan ingin kamu buang dalam hati kamu, supaya firman Tuhan itu boleh masuk dengan baik. Kalau dia diam, dia masih memberontak, beberapa hari tidak pergi ke gereja, dan akhirnya dia tenggelam begitu saja. Orang seperti ini kita boleh membaca apa yang dalam pikirannya. Mungkin dalam pikirannya berkata begini, bagus juga, bagus lagi tidak payah pergi gereja, biar saya hidup bebas sendiri. Hidup bebas sendiri itu boleh, tetapi apakah kebebasan kita menjamin keselamatan kita? Karena hari esok kita tidak tahu apa yang berlaku dalam kita. Hari esok adalah hari yang misteri. Betul kan? Hari esok adalah hari yang misteri. Mungkin hari ini Tuhan menegur kita dengan firman yang begitu keras, dan kita menerimanya dengan terbuka hati. Hari esok kalau Tuhan panggil bagaimana? Kita sudah siap. Bagaimana dengan orang yang tidak mau menerima firman Tuhan, besok dia meninggal? Bagaimana? Dia tidak ada persiapan untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, apapun latar belakang kita, siapapun kita, apapun yang berlaku di masa lalu kita, ketika kita mau komitmen meresponi firman Tuhan dengan benar, membuka hati kita supaya firman Tuhan itu masuk dan mau mengubah hati kita, maka perubahan yang besar akan terjadi dalam kehidupan kita. Saya percaya kalau dulu kita belum menerima Tuhan, kita masih seperti domba yang sesat, kata firman Tuhan. Kita berjalan kemana saja suka hati kita, kita pergi kemana terpulang dengan kita. Tetapi ketika Tuhan memilih kita, mengubah kita, ada sesuatu yang lebih berharga dalam kehidupan kita, yaitu memiliki juru selamat. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, siapapun kita, apapun latar belakang kita, ketika kita meresponi firman Tuhan yang kita dengar dengan baik, respon itu yang membawa kita kepada perubahan yang besar, dan pertumbuhan kerohanian kita tergantung kepada respon kita yang benar tentang apa yang kita dengar. Ini sangat penting. Respon dengan baik mengalami perubahan yang besar. Tetapi ketika kita menolak untuk meresponi dengan baik, maka sesuatu yang tidak ada terjadi perubahan dalam kehidupan kita. Oleh itu jemaat yang dikasih Tuhan, apa yang dikatakan oleh perumpamaan pada malam ini, marilah kita responi dengan baik. Marilah kita buka hati kita, terima firman Tuhan masuk ke dalam hati kita, maka kita akan diubah dan diubah. Setiap kali kita mendengar firman Tuhan, ada sesuatu yang perlu diubah dalam diri kita. Itu membuktikan bahwa
batu-batu atau semak duri yang ada dalam diri kita harus disingkirkan dan digantikan dengan tanah yang subur, supaya melalui tanah yang subur atau hati kita yang baik dapat menerima firman Tuhan, dan melalui penerimaan itulah yang akan merubah kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Saya pimpin kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang kami telah pelajari pada malam ini. Kami berdoa Tuhan, supaya melalui perumpamaan ini, semak duri atau batu-batu yang ada dalam hati kami, yang menghalangi setiap kali kami mendengar firman Tuhan, kekerasan hati atau dunia atau kesibukan dunia yang di dalam hati dan pikiran kami. Kami berdoa Tuhan supaya hari demi hari Tuhan memberi kekuatan kepada kami untuk menyingkirkan hati yang keras dalam diri kami, menyingkirkan batu-batu yang ada dalam diri kami, dan menyingkirkan semak duri yang ada dalam diri kami. Dan biarlah setiap hari kami diperbaharui dan mengisi hati kami dengan tanah yang baik, agar firman yang kami terima, yang ditabur, itu akan hidup di dalam diri kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami menjadi tanah yang subur, memiliki hati yang baik untuk menerima firman Tuhan, firman Tuhan itu akan hidup dalam diri kami, dan kami dapat memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati jemaat Tuhan yang sama-sama belajar firman Tuhan sebentar tadi, biarlah dimanapun mereka berada, biarlah mereka menjadi pribadi atau menjadi tanah seperti tanah yang subur, yang menerima firman Tuhan dan menghidupkan benih untuk berbuah memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami terima firman-Mu dengan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk perhatian. Saya kembalikan kepada acara seterusnya.